Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andi Josnet. Di video kali ini saya akan membuat baterai pack lagi dengan BMS 12 volt menggunakan baterai 18650 bekas laptop dengan kapasitas kecil. Baterainya saya beli di toko online, guys. Nah, ini baterainya akan saya buat baterai pack menggunakan wadah plastik makanan. Ini akan saya pergunakan buat baterai pack yang saya masukkan ke dalam wadah. Untuk jumlah baterainya ini saya gunakan baterai 18650 sebanyak 12 buah, guys. Jadi ini baterai pack 3S sebanyak 4 paralel. Oke, kemudian kita siapkan bahannya, yaitu BMS 3S 20 ampere, kemudian voltmeter digital, kemudian saklar on off sebanyak 4 buah, kemudian skrup, mur dan baut sebanyak 4 buah, kemudian resistor 1K dan lampu LED kecil warna kuning buat lampu indikator, kemudian kita siapkan timah dan solder kayu. Kemudian selanjutnya isolasi double tip buat baterai BMS nya dipasang ke dalam wadah plastik, guys. Kemudian isolasi bening, kemudian kabel kita siapkan, guys. Oke, kemudian selanjutnya kita siapkan kabel jack 12 volt yang seperti ini, kemudian rangkaian penurun voltase 12 volt. Ini saya pergunakan transistor TP41 dan beberapa resistor yang saya buat ini, guys. Oke, selanjutnya ini baterai 18650 nya. Ini nanti akan saya rangkai seperti ini, guys. Baterainya sebanyak 12 buah yang akan saya jadikan baterai pack. Ini nanti akan saya pasang di sini dan saya buat rangkaian BMS 3S nya. Kemudian ini penutup wadahnya di sini, guys. Kemudian selanjutnya ini saklarnya saya pasang di sini di pinggir penutup wadahnya seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ini saklarnya ini saya pasang di tengah-tengah tutup wadahnya, guys. Kemudian selanjutnya skrup dan skrupnya, mur dan baut ini akan saya pasang di sini, guys. Kemudian selanjutnya voltmeter digitalnya saya pasang di sini di samping wadah plastiknya seperti ini. Nanti saya pasang di sini. Jadi saklar dan skrup, mur dan bautnya saya pasang di pinggir penutup wadah atau di tengah-tengah wadah, guys. Kemudian selanjutnya ini pada kabel jacknya ini saya buat soketnya di sini, guys. Ini nanti akan saya lubangi di sini dan di sampingnya, guys, pada wadahnya. Oke, ini pada penutupnya akan saya lubangi di sini, guys. Untuk saya pasang saklar ini saya buat lubangnya dulu dan skrupnya akan saya pasang pada penutupnya yang di bagian atas di sini, guys. Oke, ini saya balik pada penutup wadahnya dan 1 2 3 ini penutup wadahnya ini sudah saya lubangi, guys. Seperti ini buat lubang untuk dipasang saklar. Saya pasang di sini, guys. Yang satunya lagi untuk saklar on off bagian output 12 volt. Yang satunya lagi sebanyak 3 buah untuk saklar on off 3 baterai 4,2 volt, 8,4 volt dan 12,6 volt. Dan skrupnya saya pasang di tengah-tengah penutup wadahnya, guys. Seperti ini sudah saya lubangi pada penutup wadahnya. Kemudian selanjutnya pada bagian voltmeter digitalnya di bagian wadahnya di bagian samping ini sudah saya lubangi seperti ini, guys. Dan ini saya pasang voltmeter digitalnya di sini dan kabel jacknya saya pasang di sini, guys. Seperti ini pemasangannya, guys. Dan saya tutup pada wadahnya. Kemudian untuk saklarnya saya pasang di sini di bagian atas penutup wadah. Ini saklarnya ada 3. Ini saya coba pasang ini, guys. Seperti ini nanti pemasangan pada saklarnya seperti ini pada bagian penutupnya di bagian atas. Kemudian untuk lampu LED indikatornya ini nanti akan saya pasang di sini. Kemudian untuk skrupnya ini nanti akan saya pasang di sini sebagai output negatif dan positif 12 volt. Dan yang satunya lagi skrup untuk dipasang ke negatif dan positif buat pemancing
voltase kalau BMS nya tidak bisa nyala guys, atau saat protek di 6 volt lalu dicoba buat nyalakan tidak bisa. Jadi buat pemancing voltase 12 volt agar voltasenya bisa masuk ke BMS. Kemudian selanjutnya 3 baterai 18650 nya ini akan saya jadikan satu guys, menggunakan double tip yang seperti ini. Ini saya tempel pada baterai seperti ini. Baterainya sebanyak 3 buah guys. Nah seperti ini nanti dipasangnya guys, tapi di tengah baterainya ini kebalik, jadi harus dibalik pada baterainya. Jadi ini baterainya di seri, kemudian baterainya di paralel. Kemudian selanjutnya 3 baterai 18650 ini dijadikan satu guys, atau digabung pada baterainya menggunakan double tip. Ini baterainya di seri, namun ini ada kesalahan, harus dibalik pada bagian baterai tengah. Jadi ini baterainya di seri guys, tapi ini terlihat di paralel. Nah ini baterai yang bagian tengah sudah saya balik seperti ini. Tadi pada penggabungan baterainya ini ada kesalahan pada baterai bagian tengahnya. Nah ini baterainya saya bongkar, buat bagian baterai yang di tengahnya ini saya balik guys. Baterai tengahnya saya balik seperti ini, kemudian ini saya gabung baterainya, ini saya seri guys, saya gabung seperti ini, dan baterainya ini saya seri seperti ini, negatif, positif, dan negatif pada baterainya seperti ini guys. Kemudian yang satunya lagi baterainya sama, negatif, positif, dan negatif seperti ini guys. Dan ini baterainya saya tumpuk seperti ini. Ini baterainya seri dan paralel seperti ini. Kemudian selanjutnya tinggal 6 baterai lagi guys. Ini akan saya paralel ini guys. Nah ini baterainya sudah saya gabung seperti ini. Ini baterainya di seri, negatif, positif, dan negatif seperti ini. Ini saya tumpuk baterainya seperti ini dan saya gabung seperti ini guys. Ini sudah muat masuk ke dalam wadah pada baterainya ini guys. Baterainya sebanyak 12 buah yang saya seri dan paralel. Paralelnya sebanyak 4 baterai guys. Kemudian selanjutnya ini saya kasih double tip dan baterainya ini saya tumpuk pada bagian atasnya guys. Kemudian ini saya kupas pada double tipnya. Kemudian ini baterainya saya tumpuk bagian atasnya guys pada baterai 18650 nya. Nah ini saya tumpuk seperti ini di bagian atasnya. Nah seperti ini saya seri dan paralel guys seperti ini. Kemudian selanjutnya baterainya saya isolasi agar tidak mudah lepas ini guys. Baterainya saya isolasi seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya isolasi baterainya di bagian baterai yang di sini guys, seperti ini. Nah sudah saya isolasi. Kemudian selanjutnya yang satunya lagi ini akan saya pasang double tip pada baterainya. Kemudian saya gabung baterainya seperti ini, sudah terpasang. Nah seperti ini. Kemudian langsung kita isolasi pada baterainya biar tidak mudah lepas ini guys, biar kuat dipasang ke dalam wadah atau dimasukkan ke dalam wadah guys. Ini saya isolasi baterainya seperti ini. Nah ini sudah terpasang pada baterainya seperti ini. Tinggal kita gabung seperti ini guys. Kemudian tinggal kita pasang double tip lagi. Nah ini saya pasang double tip lagi seperti ini. Saya pasang pada baterai. Kemudian tinggal kita gabung pada baterainya seperti ini guys. Nah tinggal digabung seperti ini, ditempel seperti ini pada baterainya. Kemudian selanjutnya setelah itu kita isolasi lagi guys, biar tambah kuat lagi guys pada baterainya. Setelah digabung seperti ini, kemudian yang di sebelahnya juga diisolasi guys seperti ini. Baterainya diisolasi guys. Nah seperti ini tinggal dipasang
kabel ini guys, pada bagian positif, negatif, dan positif. Kemudian selanjutnya kita kerok dulu pada bagian baterainya, pada bagian baterai negatif dan positifnya. Ini kita kerok dulu guys, untuk memudahkan penyolderan guys. Jadi ini harus dikerok-kerok dulu seperti ini pada baterai di bagian negatif dan positifnya, seperti ini. Oke, sudah saya kerok seperti ini pada baterainya. Nah, ini saya ada kabel antena TV guys. Ini saya ambil kawatnya buat saya pasang pada baterai 18650 di bagian negatif dan positifnya. Ini saya seri pada baterainya. Ini saya ambil kawat pada kabel antena TV-nya. Ini kabel antena TV tidak saya gunakan guys, jadi ini saya pergunakan buat saya pasang di baterai guys. Sebelum saya pasang ini saya kupas dulu pada kabel antenanya. Ini kabelnya saya potong seperti ini. Ini untuk menarik kawatnya cukup sulit guys, jadi ini harus saya potong-potong dulu seperti ini. Ini saya ukur dulu pada kabel kawat antenanya buat saya ambil kawatnya guys. Kemudian selanjutnya ini kawatnya saya cabut ini guys. Ini kawatnya sangat kuat sekali, jadi ini harus ditarik menggunakan tang seperti ini. Dan ini saya ambil kawatnya. Nah, ini kawatnya seperti ini. Ini saya ambil ini guys. Nah, ini sudah saya ambil semuanya kawat kabel antenanya guys. Kabel kawat antenanya ini sudah dicabut dari pembungkusnya. Nah, ini kawatnya tinggal ditekuk-tekuk buat dipasang ke baterai guys. Oke, selanjutnya baterai yang sudah kita gabung seperti ini, kemudian kita solder pada bagian kutub negatif dan positifnya. Saya solder seperti ini. Ini sangat mudah sekali guys solderannya, karena ini saya pergunakan mata solder yang bagus guys, jadinya solderannya sangat jos sekali guys. Kemudian dibaliknya pada kutub negatif dan positif baterainya, ini saya solder seperti ini agar nanti saat dipasang kawat bisa lebih gampang guys. Ini nanti akan dipasang kawat dari bekas antena TV yang saya kupas kawatnya guys. Kemudian selanjutnya ini kawatnya kita tekuk seperti ini untuk saya ukur dulu biar pas guys. Ini kawatnya saya tekuk jadi segi 4 seperti ini. Ini dipasang pada bagian positif pada baterai 18650 di bagian plus 4,2 volt menuju ke negatif baterai seperti ini. Ini saya solder kawat bekas antena TV-nya yang saya jadikan segi 4 seperti ini. Kemudian ini saya solder guys. Kemudian selanjutnya ini juga saya pasang pada kutub baterainya yang di sebelahnya seperti ini. Sudah terpasang pada kutub baterainya seperti ini. Pada kutub baterainya yang di atas dan di bawahnya ini sudah saya solder kawatnya pada kutub baterai seperti ini. Kemudian ini saya pasang kabel. Ini saya pasang pada bagian negatif 0 volt digabung ke negatif sesuai pada kutubnya, kemudian positif ke negatif 4,2 volt, kemudian positif 8,4 volt ke negatif baterai yang menuju ke positif 12 volt seperti ini. Ini sudah saya pasang kabel seperti ini pada baterai. Ini sudah terpasang kabelnya guys seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya pasang BMS 3S 20 ampere. Bagian BMS nya ini di sini 0 volt, kemudian yang di sebelahnya 4,2 volt, kemudian di sebelahnya 8,4 volt, dan di sebelahnya 12 volt. Kemudian pada outputnya
di bagian sini guys, 12 volt. Ini juga bisa dipasang kabel charger untuk dicolokkan ke adaptor 12 volt buat ngecas baterainya guys. Ini BMS nya saya pasang di sini. Ini saya balik dan saya potong isolasi double tip. Ini saya ukur double tipnya, kemudian saya gunting, kemudian saya tempel pada bagian belakang BMS seperti ini. Kemudian ini double tipnya saya kupas dan kita tempel pada bodi baterai. Saya pasang di sini pada BMS-nya. Sudah terpasang pada bodi baterai seperti ini pada BMS-nya. BMS-nya ini saya pasang kabel pada bagian 4,2 volt, 8,4 volt dan 12 volt. BMS-nya saya pasang kabel seperti ini untuk saya pasang ke saklar. Untuk kabel 0 volt saya pasang di bagian negatif baterai yang di sini. Kemudian voltase 4,2 volt ini saya pasang kabel di sini untuk saya pasang saklar. Kemudian positifnya saya pasang kabelnya di sini dan ujung kabelnya ini saya pasang pada saklar on off pada kabel di 4,2 volt seperti ini. Kemudian voltase 8,4 volt saya pasang kabel di sini. Kemudian 12 volt saya pasang kabelnya di sini pada kutub positif 8,4 volt. Saklarnya saya pasang nantinya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini yang di kabel 12 volt yang di sini yang sudah saya beri kabel. Nah, ini kabelnya seperti ini. Nanti akan saya pasang saklar seperti ini pada kabel yang terpasang pada voltase 12 volt pada BMS. Dan ini kutub positif 12 voltnya di sini. Oke. Selanjutnya ini saya siapkan wadah. Wadahnya ini saya lubangi. Nah, ini wadahnya sudah saya lubangi buat dipasang voltmeter digital. Kemudian ini baterainya saya masukkan ke dalam wadah dan ini sudah muat masuk ke dalam wadah seperti ini pada baterainya. Nah, bisa Anda lihat ini baterainya sudah masuk ke dalam wadah. Kemudian baterainya ini saya balik. Ini baterainya saya balik untuk saya pasang isolasi double tip. Baterainya saya balik seperti ini. Kemudian saya siapkan double tip. Ini saya ukur dulu. Kemudian ini saya potong dan kemudian ini pada double tipnya saya potong setengah seperti ini. Kemudian pada double tipnya ini yang sudah saya potong setengah seperti ini saya pasang pada bodi baterai. Kemudian ini saya kupas pada double tipnya. Kemudian selanjutnya pada baterainya ini saya tempel pada wadah seperti ini posisinya guys. Ini saya pasang di posisi di bagian di sini guys pada baterainya. Kemudian ini pada penutup wadahnya ini saya pasang saklar. Ini saya masukkan ke dalam lubang yang sudah saya buat untuk saklarnya guys. Ini saya pasang saklarnya sebanyak 4 saklar seperti ini. Yang ketiga saklarnya adalah saklar untuk on off pada masing-masing kutub positif baterai pada BMS, yaitu di BMS 4,2 volt, 8,4 volt dan 12 volt. Ini saya pasang saklar pada bagian kutub positifnya. Seperti ini pemasangan pada saklarnya. Kemudian selanjutnya ini pada masing-masing kabel 4,2 volt, 8,4 volt dan kabel 12 volt yang terpasang pada BMS ini saya sambung pada saklar seperti ini guys. Ini kabelnya sudah saya sambung ke saklar. Ini kabelnya yang terpasang pada saklar adalah kabel 4,2 volt, kabel 8,4 volt dan kabel yang terpasang pada BMS 12 volt. Seperti ini sudah terpasang saklarnya.
Dan saklar yang satu lagi, saklar yang keempat adalah saklar on off untuk bagian output BMS 12 volt. Kemudian selanjutnya ini saya ada voltmeter digital. Ini saya pasang pada bagian output 12 volt untuk melihat voltasenya, dan ini terlihat voltasenya 11,3 volt pada bagian output BMS-nya. Kemudian selanjutnya pada bagian saklarnya ini saya ganti dengan saklar yang besar guys, karena saklar yang kecilnya yang tadi terpasang ini saklarnya tidak connect guys, jadi saya ganti dengan saklar yang besar seperti ini. Kemudian ini saya panaskan soldernya dulu buat saya pasang kabel dari output BMS ke saklar, dan ini saya pasang lampu indikator warna kuning dan resistor 1K, dan ini saya nyalakan pada saklarnya, lampunya menyala guys. Ini sebagai lampu indikatornya biar kelihatan kalau dinyalakan BMS nya terlihat menyala guys. Kemudian selanjutnya ini saya pasang skrup. Oke, sudah terpasang skrupnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya pasang kabel bagian output 12 volt. Nah, ini kabelnya sudah saya pasang seperti ini. Ini kabelnya menuju ke skrup. Ini saya pasang pada skrup di bagian negatif dan positif 12 volt. Ini fungsinya buat mengecas dengan adaptor guys pada bagian output BMS 12 volt. Saya pasang skrup sebagai kutub negatif dan positif. Kemudian selanjutnya ini voltmeter akan saya pasang pada lubang wadah yang di samping seperti ini guys. Kemudian ujung kabel negatif dan positif voltmeter digitalnya ini saya pasang pada bagian positif pada saklar, kemudian negatifnya saya pasang pada negatif lampu LED indikator. Oke, sudah saya pasang kutub positifnya pada saklar dan negatifnya saya pasang pada bagian negatif lampu LED indikator seperti ini. Ini sudah saya pasang pada voltmeter digitalnya seperti ini. Bisa Anda lihat sudah terpasang ini guys. Kemudian selanjutnya wadahnya saya balik seperti ini. Kemudian saklar on off output BMS 12 voltnya saya nyalakan, dan BMS nya ini menyala di voltase 11,2 volt. Ini BMS nya menyala guys seperti ini, dan ini rangkaiannya hampir jadi. Kemudian selanjutnya ini pada bagian penutup wadahnya yang saya lubangi, ini saya pasang skrup. Saya pasang skrupnya di sini sebagai negatif dan positif buat pancingan baterai 18650 kalau tidak bisa dicas langsung melalui BMS guys. Jadi ini saya pasang skrup di sini sebagai skrup negatif dan positif pada kutub baterai negatif, dan kabelnya ini saya pasang pada kutub negatif baterai di sini pada 0 volt, kemudian positif 4,2 voltnya di sini, kemudian positif 8,4 voltnya di sini, dan negatif baterainya, kemudian positif 12 voltnya di sini guys. Ini akan saya pasang kabelnya guys untuk dipasang pada skrup. Ini sebagai kabel negatif dan positif 12 volt sebagai kabel pancingan agar BMS nya bisa dicas guys. Oke, ini akan saya pasang pada kabelnya di bagian negatif dan positif baterai. Nah, ini sudah saya pasang pada skrup negatif dan positif. Kabelnya saya pasang pada baterai negatif dan positif. Baterai negatifnya di sini, kabelnya warna hitam sebagai kabel negatif di sini menuju ke skrup negatif. Kemudian kabel positifnya warna hijau dipasang pada baterai positif menuju ke skrup di positifnya yang saya pasang ini guys. Kemudian selanjutnya ini saya ada rangkaian penurun voltase 12 volt ke 9 volt. Ini saya menggunakan transistor TP41, kemudian resistornya menggunakan resistor 10K, 2K2 dan 560 ohm. Ini saya pasang pada transistor TP41. Kemudian kabel inputnya yang di bagian bawah dan atasnya adalah bagian outputnya. Bagian kabel negatifnya
dipasang pada resistor dengan nilai 10K. Kemudian bagian positif inputnya di bagian kolektor dan emitornya sebagai outputnya. Ini saya pasang soket jack 12 volt guys. Kemudian pada input kabel rangkaian penurun voltase 12 volt ke 9 voltnya, ini pada kabel inputnya saya pasang pada voltmeter digital. Ini kabel negatif dan positif pada input penurun voltasenya, ini saya pasang pada bagian negatif dan positif voltmeter digital. Ini sudah terpasang seperti ini pada voltmeternya. Ini tersambung pada saklar, dan kabel negatif dan positifnya ini menuju ke kolektor sebagai positif. Kemudian negatifnya dipasang pada resistor 10K, dan output negatifnya di resistor 10K menuju ke soket negatif. Kemudian positif output dipasang pada emitor resistor TP41, ini menuju ke positif pada soket jack 12 volt. Oke, ini voltmeternya saya pasang pada tempatnya. Kemudian pada rangkaian penurun voltase 12 volt ke 9 voltnya, ini saya pasang pada bodi plastik yang saya lubangi untuk saya pasang skrup. Ini skrupnya saya pasang seperti ini pada bodi wadah plastik. Saya pasang di sini guys, seperti ini. Ini sudah terpasang pada rangkaiannya. Kemudian selanjutnya pada soket jack 12 voltnya, ini saya pasang pada bodi plastiknya di sini guys. Ini sudah saya lubangi seperti ini. Ini saya pasang soket jack 12 voltnya pada bodi plastik wadahnya seperti ini. Ini sudah terpasang, bisa Anda lihat. Ini sudah terpasang seperti ini pada rangkaian penurun voltasenya. Bisa Anda lihat pemasangannya seperti ini pada rangkaiannya yang tersambung pada voltmeter digital. Ini voltmeter digitalnya ini terpasang pada saklar sebagai kabel output 12 volt. Kemudian pada skrupnya juga saya pasang seperti ini. Kemudian ini pada penutupnya saya pasang, dan ini baterai packnya sudah jadi guys. Ini saya uji coba, saya nyalakan bagian output BMS nya. Ini lampu indikatornya menyala saat saklar dinyalakan, dan voltmeter digitalnya juga menyala guys, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini saya tempel stiker. Nah, ini sudah saya tempel stikernya seperti ini. Sudah saya pasang stiker sebagai penanda tombol on off dan penanda voltase pada ketiga saklar yang saya pasang ini guys. Yang ada di sini, yang ada 3 saklar, ini saya pasang stiker. Kemudian output on off nya di sini sebagai output 12 volt. Kemudian skrup yang terpasang di sini adalah output 12 volt pada BMS. Ini negatif dan positifnya pada BMS pada skrup yang ini. Kemudian skrup yang ini yang di bawahnya, ini adalah skrup negatif dan positif yang dipasang langsung dari negatif dan positif baterai sebagai pemancing voltase 12 volt dari adaptor, agar voltase 12 volt bisa masuk ke BMS. Oke, selanjutnya ini pada ketiga saklarnya ini saya matikan dan saya nyalakan ketiga saklarnya. Kemudian saklar on off nya saya matikan dan saya nyalakan, dan ketiga saklarnya ini saya coba matikan dan saya nyalakan. Kemudian saklar on off output BMS nya ini saya matikan dan saya nyalakan. Ini tidak menyala pada lampu indikatornya. Kemudian ini saya matikan saklarnya dan saya nyalakan, bisa menyala guys, karena ini harus menggunakan saklar output 12 volt guys pada BMS nya. Kemudian pada output BMS nya pada skrup yang di sini, ini saya jepit menggunakan kabel negatif dan positif dari adaptor. Ini pengecasannya di sini guys. Kemudian yang di sini adalah skrup negatif dan positif untuk pemancing agar voltasenya bisa masuk ke dalam BMS. Kalau BMS nya ini protect di 6 volt, ini tidak bisa menyala guys, jadi harus dipancing menggunakan
voltase 12 volt dari adaptor pada skrup yang di bawahnya yang di sini guys. Kemudian ini saya pasang pada skrup yang di bagian bawah buat pemancing agar voltasenya bisa masuk. Ini tidak nyala guys. Kemudian ini saya coba pasang pada bagian output BMS, baru bisa menyala guys kalau dipancing dari BMS nya. Itu kalau voltasenya masih di 11 volt guys baru bisa. Kalau tidak bisa harus dipancing voltasenya dari skrup yang di bagian bawahnya guys. Kemudian yang soket jack yang di sini adalah sebagai soket output 9 volt yang voltasenya diturunkan menggunakan transistor TIP41. Dan ini kabel jacknya saya colokkan. Kemudian ini saya siapkan avometer digital. Ini saya putar di 20 volt. Kemudian ini pada saklarnya ini saya nyalakan, lampu indikatornya menyala, dan pada voltmeter digitalnya juga menyala di 11 volt. Kemudian pada output kabel jack 9 voltnya ini saya cek voltasenya, terlihat 9 volt guys. Voltasenya agak naik turun karena dari output BMS menuju ke rangkaian penurun voltase menggunakan transistor TIP41. Dan seperti ini pada baterai pack yang saya buat untuk penurun voltase 12 volt ke 9 volt. Soket jack 9 voltnya saya pasang di sini, dan kemudian selanjutnya saya cek voltase. Ini saya sambung pada skrup negatif dan positif. Ini skrup negatif dan positif dari output BMS. Ini terlihat voltasenya 11,5 volt. Kemudian skrup negatif dan positif yang di bagian bawahnya yang di sini, ini saya cek voltasenya. Ini terlihat 11,6 volt. Jadi agak beda sedikit guys pada voltasenya. Ini voltasenya kadang terlihat 11,5 volt dan 11,6 volt. Kalau yang di output BMS nya ini voltasenya terlihat 11,5 volt. Dan saklar yang ini sebagai saklar on off 12 volt dari BMS. Kemudian skrup yang ini sebagai output BMS 12 volt, dan skrup yang ini adalah skrup yang terpasang pada negatif dan positif yang langsung dari baterai guys. Kemudian selanjutnya ini saya ada lampu LED 12 volt DC. Ini saya uji coba lampu LED nya menyala guys di bagian output negatif dan positif 12 volt dari BMS. Kemudian output negatif dan positif dari negatif baterai dan positif baterai ini juga menyala guys pada lampu LED nya. Oke, ini baterai pack 12 volt yang saya buat ini sudah bisa digunakan guys. Dan ini saklarnya saya nyalakan, lampu indikatornya menyala, dan ini pada soketnya sebagai output 9 volt. Demikianlah pada video membuat baterai pack BMS 3S 12 volt. Semoga bermanfaat, dan ini mantap dan jos guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.